PSSI resmi memperkenalkan pelatih baru timnas Indonesia John Hartman. Hartman menggantikan Patrick Kluivert usai gagal membawa timnas ke Piala Dunia. Perkenalan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia oleh PSSI digelar di Hotel Mulia Senayan pada pagi tadi. Hartman dikontrak selama 2 tahun dengan opsi masa perpanjangan 2 tahun. Pria asal Inggris itu menggantikan Patrick Kluivert usai gagal membawa timnas ke Piala Dunia. Hartman datang ke Indonesia dengan prestasi mentereng saat menukangi timnas Kanada. Dirinya mengukir sejarah dengan membawa timnas putra Kanada ke Piala Dunia 2022 untuk setelah 36 tahun absen. For a project for a little bit of time now, the right project, and this is it. If you know where I'm from, it's a place called Newcastle. It's a city in the northeast of England which prides itself on hard work, but passion. Passion for football. And that's what I feel every time I've seen this Indonesian team play, the Garuda, and the people who support it. So I will bring my passion, I will bring my qualification experience to help bring this country to hopefully a place it's never been before. It's time. Ya, seperti apa masa depan timnas Garuda di tangan Coach Hartman? Kita akan membahasnya bersama mantan pemain timnas Indonesia, Endrianto Nugroho. Selamat sore, Pak Endri. Sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya, Pak. Pak, ini kita sudah pernah gaya gaya Asia lewat Sintayong lah permainannya gitu ya. Kita sudah pernah gaya total football Belanda melalui Patrick Kluivert. Kali ini di tangan pelatih Inggris John Hartman akan jadi seperti apa timnas kita ini nanti, Pak? Ya mungkin akan perpaduan antara Asia dan Belanda atau Eropa lah istilahnya. Tapi saya lihat kemarin saya juga mendapatkan informasi bahwa John Hartman ini akan memakai 3 back. Nah ini yang akan kita tunggu apakah pakai 3 back bener atau seperti yang sebelumnya. Tapi saya lihat John Hartman ini juga istilahnya pelatih yang tidak mentereng, tidak juga di bawah. Jadi ini kesempatan sebenarnya buat kita, bagaimana pemain-pemain kita ini pemain-pemain yang hebat juga. Jadi tinggal bagaimana sekarang tinggal kinerjanya beliau aja, kinerjanya John Hartman. Tinggal ya udah masuk ke Indonesia ya berarti harus kerja gitu. Oke, ini kalau kita ambil kata 3 back tadi ya, maksudnya 3 back ini memang ciri dia melatih Kanada juga atau bagaimana? Iya, sepertinya saya lihat seperti itu ya, 3 back, terus mungkin 3-4-3, tapi itu semuanya kan nanti ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan ini John Hartman akan melihat potensi pemain-pemain kita, terutama yang ada di liga lokal dulu. Kalau di liga yang mungkin sudah di Eropa mungkin tidak jadi masalah ya, karena mereka sudah terbiasa dengan formasi apapun, mau 3 back, 4 back. Nah, tinggal bagaimana ini memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan momen bahwa di Indonesia juga punya potensi pemain sepak bola yang bisa dikembangkan. Gitu Mas David. Oke, untuk point of view melihat penunjukan Hartman ini sebenarnya lebih kepada karena memang prestasi dia atau lebih kepada kebutuhan kita nih kalau Anda lihat? Ini so-so ya Mas ya. Tapi kita lihat bahwa John Hartman ini kan punya kapabilitas dan punya kapasitas juga untuk istilahnya pemain kita. Ya kita lihat prestasinya beliau juga tidak menurut saya tidak tidak di bawah, tidak di atas, tapi beliau sudah bisa memperlihatkan Kanada bagaimana 36 tahun mereka tidak bisa masuk Piala Dunia dan butuh waktu berapa tahun untuk bisa membawa Kanada di putri maupun di putranya ya. Jadi ini kesempatan buat kita untuk ya setidaknya bisa memberikan warna baru juga untuk sepak bola Indonesia, terutama timnas kita, apalagi ini beberapa bulan ke depan sudah ada event yang harus kita lakukan gitu Mas David. Baik, kita lihat dulu ya. Tadi disinggung soal timnas Kanada seperti apa pola permainan yang diterapkan John Hartman selama menjadi pelatih. Nah, berikut ini adalah formasi yang diterapkan Hartman saat melatih timnas putri dan putra Kanada. Ya, beginilah penampilan tim lawan China pada 2015 ini berkat kejelian Hartman menempatkan posisi para pemainnya. Tekanan bertubi
Nah, yang berikutnya seperti di tim wanita Kanada, John Hartman juga menerapkan formasi dengan filosofi modern yang cair, adaptif, dan berkarakter ke tim putra Kanada. Bersama tim putra Kanada, Hartman menerapkan 3-4-2-1 dengan intensitas pressing yang tinggi. Dia menempatkan 3 pemain depan eksplosif untuk menggedor pertahanan lawan. Dan di belakang Hartman mengawalinya dengan 3 back, namun dalam permainan beralih ke pola 4 back. Transisi 4-4-2 atau 4-2-3-1 dengan mengutamakan stabilitas pertahanan. Nah, berkat John Hartman, tim putra Kanada kembali ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun lamanya. Nah, Hartman juga berhasil membawa Kanada ke final CONCACAF 2023. John Hartman dianggap sebagai tokoh sentral dalam transformasi tim nasional sepak bola Kanada pada dekade 2010-an dan awal 2020-an. Di tangan Hartman, sepak bola Kanada menjelma menjadi tim yang diperhitungkan. Ya, Pak Indrianto, ini kalau kita lihat ya, tadi itu John Hartman menerapkan pressing yang tinggi begitu ya di depan. Sementara kalau kita tahu pemain timnas kita juga polanya waktu zaman Sintayong juga begitu ya. Di awal di press untuk istilahnya curi bola. Nah, apa memang ada kemiripan atau bagaimana? Kemiripan enggak juga ya Mas ya, tapi ya itu filosofi seorang pelatih kan berbeda-beda. Mungkin filosofi dari Coach Sin dan Coach John Hartman ini kan sama ya, jadi pakai 3 back, 3-4-3 atau 3-3-2-1 ya. Itu istilahnya seperti itu. Tapi ya, kita lihat permainan kita, pemain-pemain kita juga bisa memakai formasi yang sama sebenarnya. Karena sebelumnya Coach Sin sudah pakai 3 back, terus kemarin dirubah lagi sama Coach Patrick Kluivert dengan 4 back. Nah, ini yang harus kita kita lihat nanti. Apakah John Hartman pakai dengan formasi 3 tetap atau 4 back? Ya dilihat nanti aja. Tapi kalau menurut Anda melihat pemain Indonesia timnas Indonesia itu di belakangnya memang kadang perlu penjagaan yang lebih banyak begitu ya. Terkesan lemah begitu ketika ada serangan balik. Nah, menurut Anda sebaiknya seperti apa formasinya? Iya, kalau selama ini yang kita lihat ya di belakang sudah ada Rido, Ijes sama Justin Hapner atau ya Justin Hapner ya. Terus di samping sebelah kiri ada Verdong, di sebelah kanan mungkin ada Kevin Dick. Terus di tengah Mas Joe Pelopesi, mungkin ada Tom Haye, terus di depan ada Ole Romeni. Kalau menurut saya seperti itu ya, mungkin itu hanya gambaran saya aja, tapi nanti semuanya kembali. Tapi pemain-pemain kita sebenarnya sudah mampu kok. Mau pakai 3 back, mau pakai 4 back, ya tinggal sekarang kesempatan yang ada, sisa waktu yang ada ini ya dimanfaatkan untuk bagaimana melihat kondisi dari beberapa pemain yang ada sekarang ini, Mas David. Baik, kan ini pelatih baru. Apakah akan terjadi kendala dengan pemain timnas Indonesia yang notabene gabungan pemain kelahiran Belanda dan pemain lokal Indonesia di tangan pelatih Inggris gitu? Enggak juga sih Mas, sebagai pemain profesional siapapun pelatihnya, kita juga pernah ngalamin Mas bagaimana dulu pergantian dari Romano Mate ke beberapa pelatih-pelatih Eropa juga gitu. Tapi ya semuanya kembali ke filosofi dari John Hartman nanti. Apakah pemain bisa mensosialisasikan di dalam pertandingan, menerapkan di dalam pertandingan apa yang John Hartman mau. Tapi ya mungkin dalam beberapa minggu ini saya bilang ya John Hartman harus bisa melihat potensi pemain-pemain kita, Mas David. Apalagi ini Liga 1 lagi berjalan, Liga 2 juga berjalan, terus pemain-pemain Eropa juga masih bermain. Ya ini tinggal bagaimana nanti Coach John Hartman mencari asisten-asisten yang bisa menunjang kinerja beliau nanti, Mas David. Baik, jadi memang PR-nya John Hartman adalah melihat ini ya, yang permainan timnas kita saat-saat ini ya. Betul. Pas di Liga 1 ini. Nah, betul Mas David. Kan gini ya, di Kanada itu kalau tidak salah, tadi informasi sekitar 6 sampai 7 tahun atau 8 tahun John Hartman membangun tim itu dari yang betul-betul udah absen begitu. Nah, sementara ini sekarang ini kan dia hanya dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tapi membawa istri dan anaknya nih. Jadi kelihatannya apakah memang cukup waktunya gitu
untuk membangun tim ini untuk masuk ke Piala Dunia? Ya kalau menurut saya dengan adanya pemain-pemain kita, terus beliau juga memboyong keluarga, otomatisasi kan juga beliau sudah menancapkan bendera untuk Indonesia. Jadi ya mereka tinggal sekarang menunjuk asisten pelatih dan asisten pelatih yang akan menjalankan tugasnya John Hartman. Ya John Hartman tinggal bagaimana datang ke Liga 1 kita, pemain-pemain kita di Liga 1 ini kan juga banyak yang punya potensi. Terus pemain-pemain Eropa nggak usah dipantau ya, karena mereka sudah istilahnya pemain-pemain yang sudah matang. Nah tinggal menggabungkan aja, tinggal bagaimana nanti persiapan kita, TC kita, apalagi di tahun ini ada 2 event ya, AFF dan FIFA Series. Nah ini yang harus dipersiapkan. Kasih kesempatan untuk memilih pemain-pemain yang menurut John Hartman masuk ke kriteria yang akan dipakai filosofinya John Hartman. Gitu Mas David. Baik, ini perlu naturalisasi nggak lagi ya? Maksudnya untuk memperkuat lini gitu di eranya John Hartman ini menurut Anda? Sepertinya enggak ya Mas David, karena pemain-pemain kita saat ini pun sudah mumpuni. Beberapa pemain kita kan juga main-main di Eropa ya. Kita tahu Izes, terus Kevin Perdong, terus beberapa pemain Kevin Dick, terus sekarang juga sudah ada yang main di Indonesia juga. Jadi ya tinggal bagaimana mereka memanfaatkan momen, mereka memanfaatkan kesempatan bermain di timnya masing-masing untuk bisa meraih hatinya John Hartman nanti. Terutama di Liga 1 Mas, di Liga 1 kita banyak banget potensi yang bisa dipakai. Lihat Beckham, terus beberapa pemain yang saya lihat punya potensi untuk di timnas kita untuk 2 tahun ke depan ini. Baik, kalau Anda bicara soal tadi filosofinya John Hartman itu ya. Dia ini lebih dikenal sebagai tactical mastermind atau sebagai motivator atau man manager begitu? Iya, kalau saya dua-duanya ya Mas ya, karena bisa membuat sebuah tim yang notabene dari nol terus bisa seperti ini. Tapi ya butuh waktu dan butuh proses Mas. Nah tapi itu dia. Saya percaya dengan 2 tahun ini prosesnya ini kesempatannya terlalu sempit gitu jendela yang dibuka untuk John Hartman atau gimana ya maksudnya untuk mengejar? Ya. Apakah ada keyakinan kita bahwa memang dalam 2 tahun bisa gitu? Yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan pemain-pemain yang diharapkan itu seperti di Kanada. Karena pemain-pemain kita saya bilang tadi yang naturalisasi sudah bermain di Eropa, banyak di Eropa dan mereka sudah tidak asing lagi dengan formasi apapun. Terus yang beberapa pemain di Indonesia juga sudah terbiasa dengan atmosfer pelatih-pelatih asing juga gitu. Jadi mungkin menurut saya beberapa bulan ke depan kalau emang sudah ada informasi untuk turnamen ya secepatnya mereka harus dikumpulkan dan ketemu dengan John Hartman dan harus bisa strategi yang dipakai nanti ya pemain harus cepat adaptasi gitu Mas David. Oke, kalau Anda lihat ya dengan raw material yang kita punya, nggak raw juga sih ya, artinya ini sudah material yang kita punya juga udah baik begitu menurut yang Anda juga tadi sampaikan. Lalu John Hartman-nya juga punya prestasi yang baik. Jika memang ke depan nanti itu bahkan di pertandingan-pertandingan yang sebentar lagi juga akan dihadapi, ini ternyata kelihatannya masih belum ngeblend lah istilahnya ya. Masih belum dapetin juga formasinya, masih belum dapetin orang-orang yang dicari tadi gitu. Apakah kita harus memberikan terus kepercayaan lagi untuk John Hartman dan keluarganya ini betul-betul memegang atau kita ganti lagi dalam waktu singkat gitu? Jangan punya persepsi seperti itu dulu kan Mas. Yang penting kan sebentar lagi ada FIFA Series sama istilahnya AFF. Nah AFF ini kan selama ini kita belum pernah mendapatkan hasil maksimal. Jadi kasih kesempatan ke John Hartman karena waktunya juga mepet nih 2-3 bulan ini. Jadi biarkan mereka John Hartman dan tim untuk bekerja saat ini untuk bisa membuat level kita naik lagi. Kemarin juga kita sebenarnya sudah masuk level 4, round 4. Tapi juga dengan susah payah. Ya semoga ini
kesempatan John Hartman untuk menunjukkan kualitasnya untuk timnas Indonesia. Beliau strateginya bagus, motivasinya juga bagus. Nyatanya Kanada juga bisa kok Mas Piala Dunia dengan ya beberapa pemain. Mungkin saya lihat hanya Anthony Davis atau siapa itu yang bek kiri yang bermain di Eropa. Yang lain ya saya berharap bisa apa ya istilahnya nanti di Indonesia jadi apa ya lebih baik lagi seperti di Kanada gitu, Mas David. Baik, perlukah mengambil asisten pelatih dari Inggris begitu? Atau harus yang lokal aja? Udah cukup? Ya kalau saya berharap pelatih lokal banyak kok Mas yang punya prestasi ya. Contohnya Bima Sakti, Kurniawan, ada Zulkifli, terus ada Coach Aji Santoso, ada semuanya. Ya sebisa mungkin dimaksimalkan pelatih-pelatih lokal kita. Mereka punya license juga sudah A-Pro, bukan main-main lagi. Jadi saya berharap John Hartman juga bisa memberikan knowledge juga, edukasi juga buat pelatih-pelatih kita. Karena pelatih-pelatih kita ini sebenarnya juga tinggal tinggal kesempatan yang diberikan oleh PSSI untuk bisa menaikkan kapasitas dan kapabilitas sebagai pelatih Indonesia yang ya istilahnya bisa memberikan yang terbaik juga buat sepak bola Indonesia gitu Mas David. Jadi ya saya berharap asistennya juga asisten yang mumpuni juga dan yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk mendampingi John Hartman. Baik, nah ini kalau banyak fans menilai bahwa fondasi sebenarnya sudah dibangun oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Tapi untuk John Hartman ini dia harus meneruskan atau mulai dari nol lagi nih kita? Kalau menurut saya harus tinggal meneruskan aja Mas. Teruskan aja ya? Iya meneruskan karena pemain-pemain kita pemain-pemain profesional mereka sudah terbiasa dengan pergantian pelatih dimanapun di klubnya pun juga seperti itu. Jadi tinggal bagaimana sekarang John Hartman sudah mulai bekerja ya setelah kontrak hari ini dan mereka sudah harus bekerja dan sudah harus mencari asisten pelatih yang bisa mendukung kinerjanya John Hartman. Dan ya dengan istilahnya dengan membawa keluarga di sini berarti kan beliau sudah mantap untuk bisa membawa Indonesia Garuda terbang lebih tinggi lagi gitu Mas David. Wah, amin amin. Semoga itu kita harapkan ya. Semuanya berharap bahwa ada perubahan, ada terobosan begitu di persepak bolaan Indonesia ini. Kita bisa masuk Piala Dunia gitu. Amin amin. Amin. Terima Amin, kasih amin, Mas David. Pak Indrianto sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga Mas David.